kawasan Allah Ta'ala tamong di rumah tadiamot tamong kutua dosa. Tapi ketika dia bertobat, ketika akan dibawa ke kuburan setelah digali, orang Bagali pun kaget karena kuburan itu sangatlah harum. Saya Uztat Abang Bentor Naga Hitam bersama keluarga besar Barito Berdakwah. Saya menghimbau, ayo mari kita rame-rame, mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah hidayah, karena bergantian para mubalik yang senantiasa dihadirkan oleh panitia Barito Berdakwah. Mari kita hadiri bersama-sama tiap tahun di awal-awal bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi semua kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa katamul ma'asiyati fil ghadab. Jangan pandang enteng juga kamu dengan dosa. Walaupun dosa itu sifatnya kecil menurut pandangan kamu, bisa jadi yang kecil itu justru itu yang membuat orang masuk neraka. Maka kita orang kalau dekeng-dekeng dosa, cobalah lihat diri kita. Menurut kita orang ada dosa kecil yang kita orang pandang enteng, tapi kita selalu buat dosa itu. Kita orang tidak tahu, ternyata di akhirat dosa yang kecil itulah yang membuat kita masuk surga. Kalau menggunakan logika, hal bela dosa kikio bisa jadi membuat kita masuk neraka, apalagi kalau kita membuat dosa besar. Subhanallah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab kalau cuma bercerita minuman, kalau cuma bercerita pernah membunuh, kalau cuma bercerita preman padang pasir itu kan Sayyidina Umar. Bayangkan Nabi Muhammad jadi Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Khattab itu preman, orang yang pernah ingin membunuh Nabi. Tapi ketika terbuka pintu hidayahnya, ternyata dia jadi orang yang ahli ibadah, lalu kemudian dia jadi orang yang dekat dengan Nabi, bahkan dia jadi khalifah. Bahkan Nabi Muhammad ketika Sayyidina Umar wafat, meninggal, kuburan Sayyidina Umar itu berdekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya saya dari dulu tidak pernah menyinggung orang mabuk. Saya mohon maaf Pak Bu. Dan itulah saya. Uztat Bentor ini kalau berdakwah, saya tidak pernah menyinggung orang mabuk. Tidak. Karena saya yakin dan percaya dakwah itu bukan nanti harus menyinggung. Tidak. Ajak orang bukan diajak. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Konsepnya ada dalam titik hidayah. Hidayah itu dipahami biar tamu miluma wa nuhu pintu hidayah dia, pasti dia akan menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang banyak taso. Kalau bukan dia hidayah, pasti dia akan menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang tidak pernah sholat, orang yang hanya suka bikin dosa. Kalau terbuka pintu hidayahnya, pasti dia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Makanya jangan pandang enteng orang. Orang mau ceramah itu kan beda-beda. Memang tamu ceramah sekarang itu bila helat jahit palpal.
Bulu tamu awam belum apa-apa, bau tukang mabuk turusi hati tahu, watak tua. Data biasa mengiluh-iluh di dunia itu hati. Artinya poliota para terjawab. Hemolo hedalala puan lihat. Kemudian dari kita kalau kau hati, bau lagi bau angin tahu atau tua teyeti. Nah Allah ultima boleh dulu dah awak boleh uwe. Nah boleh nggak polimet juga main koncolan habis tahu asal tua. Padahal banyak orang yang pemilu sekarang justru mereka yang sudah banyak jadi orang yang ahli ibadah. Betul tidak Pak Bu? Betul. Banyak orang yang pemilu dulu akhirnya sekarang justru mereka jadi orang yang ahli ibadah. Saya dakwah di Manado. Jadi orang Manado tanya, Ustaz, kenapa ente tidak pernah singgung orang mabuk kalau kau dakwah? Jawaban saya, jangan kamu merasa diri kamu suci. Lalu kamu dakwah seenaknya menyinggung orang. Padahal hidayah ada di tangan Allah. Hari ini dia minum-minum, hari ini dia tidak sholat. Tapi kalau hidayah turun baginya, kamu belum tentu dengan dia. Makanya yang mbak ajan 4 orang sekarang di masjid di Tanggidaan, semua 4 tahun ini dia yang mbak ajan 4 orang ke masjid sekarang. Dulu dia kalau minum, memang dia minum lain, cemberendi, dia mainnya otogol. Artinya dia minum bukan hanya sekedar mabuk, tidak. Riki dia pernah bilang, Ustaz, wan wa umma untuk tahepon ngiluma, wa untuk papan belenga, bu hemohin mamu itu Ustaz. Wan ulami deh pengilulani langsung terjun bebas tegor. Itu dia dulu. Dan itu bertahun-tahun dia adalah peminum keras di zaman dulu. Ketika dia bertobat akhirnya jadi orang yang ahli ibadah. Malah tahu. Ya, sekarang dia yang mengajar 4 orang. Cuma memang tidak ada lagu dia. Bukan mengilu mati ya. Dan Allah Pak iya. Dia bebas. Dia orang mau bangun, kemudian dia tenda. Allahu Akbar, Allah. Saya pejamaah itu. Debolot tak injingol. Ada yang matanya pas saya, Ustaz. Gila ngolah tamong ngilu mas. Wanu mau bangun, heohealan. Bila malat ya kekuatan lebih naraci itu. Mai lawan itu pinaraci. Kata itu mai lotobati. So utia mai lotobati. Lahu pinjul hidayah. Lahu pinjul hidayah. Akhirnya dia sudah jadi orang yang ahli ibadah. Ajak orang bukan diajak. Makanya Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Abbas, dia pernah mengatakan kategori orang yang mau ingin melakukan taubatan nasuha. Jadi kalau di antara kita ini ingin sekali melakukan taubatan, itu syaratnya satu, kalau orang ingin melakukan tobat, satu, an-nadamu fi qalbi. Kalau kalian betul-betul mau bertobat, syaratnya satu, kalian harus sadar dan bertobat lahir dari dalam hati yang sesungguhnya. Jadi tobat yang diterima Allah itu dia muncul dari hati. An-nadamu fi qalbi. Syarat tobat yang diterima Allah
itu muncul dari hati. Benar-benar sadar. Itu betul iluan oleh ramu yang Pak Ade bilang tadi itu iluan oleh ramu itu dia bertobat itu satu kali memang, tapi dia muncul dari hati, bukan nanti orang mau panggil, bukan nanti orang mau kasih ingat, bukan, memang dia sendiri. Ada masjid yang sering orang sholat, sering dia lewat. Dia itu dulu kalau minum teramu, lawan dia kecil. Amula dia lumah poti air. Kesadaran di dalam dirinya itu tidak ada. Heboh lawan dia poti. Tiap hari lewat, dan itu sudah puluhan tahun. Tiba-tiba memang hidayah itu mahal. Tiba-tiba pada saat dia pulang kurang lebih sekitar jam-jam 1 jam 2 malam, malah hualingai lontos tas alma papan beleng awal. Uleranu biasa mau hualingai beleng, memang jadi kebiasaan. Susah dia membedakan pintu au jendela. Jadi uleranu enggak ada beda, jendela upi atol dia. Nah, patut masih tadi auto tanah, pada pengutul dia karaja. Wale mau lo di pasiti, dilongola pintu malang kata. Jendela upi hulu mati ya. Jendela hetangku lagi pintu di papa mantu mau keluar mai arti donggo hepopo on hulia di papa mantu what siapa dulu ngana. Nah ini kata waktu itu penyikawalau di ademu memang pengaruh lo omairu papa mantu saja mah kabur. What? Siapa dulunya? Lalu dia jawab, belum boleh diulang. Dulunya siapa? Kekuatan minuman. Tapi satu saat dia lewat, lihat masjid kotor. Hidayah itu bisa jadi berbeda. Kalau oleh ramu, dia dapat waktu masjid. Kan di masjid itu ada pengajian anak-anak. Mereka meninggalkan bekas-bekas snack. Jadi banyak sekali di masjid itu. Nah ini teramu pulang tengah malam, tiba-tiba saja dia tanda-tanda hidayah itu begini, tanda-tanda hidayah. Pada saat dia lewat, padahal ada mabuk ini, ada mabuk. Dia dapat dia masjid, maka tinggal malu bisa lagu hello. Arti oloti. Pokoklah dia malu tahu arti begitu. Ini tanda-tanda hidayah itu dia biasa muncul begitu. Jadi ada suara di dalam dirinya. Arti oloti. Baru dia lari ke rumah, ambil sapu, dia bersihkan masjid itu tengah malam. Itu dia ke taman-taman lewat. Artinya dua beda-beda tipis Allah berarti. Sama hilau demai untuk oleh ramu mengatakan ramu. Artinya mahir rumah sama-sama berarti. Hai ngoleh-ngoleh. Oh dia mak biongoi ramu. Hidayah uti mengatasi dia mampu matu ya. Kilometer leran. Ya pemapolo tamilo ta apa dia. Hemanga atati wa tabulamu biogo. Woi. Uti. Bukan main.
Habis dia bersihkan masjid, dia pulang tidur dia. Besoknya baru biasa. Tapi ketika mendekati maghrib, tiba-tiba ketakutannya kepada Allah muncul dalam dirinya. Dan itulah yang saya bilang tadi, hidayah. Ada ketakutan dalam dirinya mendekati maghrib. Habela timai tualio hemotu buto de pula mama heko itu lio de ramu. Bo dia bilang, mak petunua me Muhammad taluh tadi awak ulu. Dia pernah tadi yang berkisah ramu. Bo dong kota TK. Kalau berarti praktek TK, jadi berarti terang mulut tadi ya, betul-betul TKB itu. Dari situ SD, SMP sampai dia keluar sudah tidak pernah sholat. Makanya dia tidak tahu lagi ambil air wudhu. Contohnya, timai itu aja aku tahu walimu tadi ya. Waktu tadi arti hemot oleh rumah. DP istri makanya dia minta, mak petunua mewah Allah Muhammad taluh tadi. Betul timai itu aja hemot tubuh depo. Wali mei itu aja maal. Dia menantu mata ya. Artinya jadi biasa. Terang itu dari rumah itu. Mama tadi awak ulau. Petunjuk Muhammad taluh tadi awak ulau. Ada sesuatu yang masuk dalam diri istrinya. Lalu kemudian istrinya langsung panggil suaminya ini teramu. Langsung dia panggil ke belakang, Pak juga. Bila saya milih itu aja tahu. Baru dia tuntut, Pak, tangan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Hiyo teramu Muhammad taluh tadi ya. Waleramu ma'adogo hina'u. Behelito dunia wa umahina. Dia mutatan Muhammad taluh dia. Tangan kanan, tangan kiri, baru kumur Pak 3 kali, baru di hidung 3 kali. Beto wala iyo nunggu SD beto debo tonton bu anak-anak tiani kan ilohian itu nunggu. Wala iya mak papa tidak tahu anda elsa bayang kita apa wala mau kenapa melat di muka ya pandilan menayat sama pola tahu tak apa itu handphone olah tahu handphone kalah tahu subhan habis dia ambil air wudhu tidak lama azan berkumandang. Masjid yang dia bersihkan tadi malam maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal bawa iya saat kita dililiau mata ibu puluh tidak marah kita apa loh, tidak marah. Tapi mana nak letih? Selesai di iqamah, teramu ambil baris paling belakang. Namanya orang yang baru sadar Pak. Dia ingin menyesuaikan diri. Itu di balaka hati kau su. Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Oleh ramu tadi balaka lo muatat takairu Allah.
Lode humola takabir itu. Dia pe air mata keluar terus, menangis sampai sujud terakhir. Bayangkan waktu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bila ma'ale ramu kau sulia lepol, air mata itu membasahi dia punya kaus. Pulang dia. Dia itu ilo rasanya lolito. Dia bukan malu sama siapa, enggak. Kau jangan sampai dia ini orang mulia kamari lantaran dia utitnya kota dia pertama memperbilah dia hilangkan itu, dia sembunyikan ini yang basah, kemudian dia pulang ke rumah bawa ganti mereka usuh, kemudian dia pulang ke masjid menunggu sholat isya dia sholat isya, subuh dia sholat subuh, zuhur dia sholat zuhur, mulai dari situ dia sholat. Dia sholat tidak pernah putus. Tapi memang dia tidak umur panjang. Dia bertobat itu tidak sampai 1 bulan. Memang kasih sayang Allah Ta'ala dari manusia laba-laba putus dibanding kita orang pedosa. Ini kita orang pedosa tidak seberapa kalau memang Allah sudah mencintai hambanya. Bayangkan tidak sampai 1 bulan dia bertobat meninggal. Ya Allah. Dia meninggal itu kan mana ada ini mamanya. So ada dia perasa di dunia hewan. Pikir pada dia pe mama dia. Assalamualaikum mama, waalaikumsalam. Dia lemai uti, mengolah, mama. Wali bulo talat yang ngope ko imam. Pengolamu, bukti balatang pewati. Mama teh ini tuh mama teh. Semua meninggal itu Pak Bu. Bayangkan semua mereka biasa karat masih bisa bicara. Mama, bulo talat ya ko ini mama. Bukti balat yang ngope emola. Di mama dia mamona dede pula tila hangene ramu tolu mama itu tolayu wakia mama huali ngowakia huali ngowakia. Bayangkan dia waktu sakarat Allah beri tuntunan dia berzikir sendiri, la ilaha illallah. Patahnya tunggu oleh di lima mama mulai dia tahu mana nama la ilaha illallah. Tidak lama dia bilang man atau hukum la ilaha illallah, naik terus mata ibu. Ketika dia sudah masuk di pusat ilmu dia sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang sakarat itu semua perbuatan yang lama akan diperlihatkan waktu sakarat. Uleramu semua dia punya dosa. Jadi uleramu semua dia punya dosa yang sudah lama, semua sudah dihapus oleh Allah ketika dia sudah kembali ke jalan yang benar. Madi di dulu aku tidak usah muncul, tinggal satu yang muncul. Apa itu yang muncul? Dosanya kepada ibunya, pada mama. Dia mama itu dulu pernah tio hemohiledoi, petani dia minuman, dia ilohi mama dia, di mama dia tak pilih tak ayo. Langsung dia tempelin kamu. Dia mama dia tempelin. Oh hilang mengiru dia. Oh hilang mengiru. Hemohile doi ta'li mama dia. Dia ilohi mama dia. Di mama dia tartil apiya. Itu yang muncul waktu sakarat. Dia kezikir terhenti.
Dia mama kaget, namanya kaget. Nunu, mengalami beda dia. Terus dia malah dikirimu, terus dia malah malahu umay suara teramu, mama. Salat yang amin naidu mama kalau tu yang pilih Allah Taala, walau itu seuati yang mengiru mama, dan menghinabai itu alimama, dia menghini mama, di mama ketina apalah dia itu pilih Allah Taala. Dia mama itu langsung bukan di mesej, bukan. Dia ambil tanah. Orang-orang tua dulu itu dia peka dengan agama. Dia peka, dia cari tanah, memang tanah asli. Kemudian pilih mulia. Dia mama langsung mencium tanah. Kemudian minta sama Allah, ya Allah ya Rabbi, wala ulatia, watia tailun ba'daniya. Anula dia ma'adon dam latia ga'aniya. Ya Allah ya Rabbi, mengiluna wala ulatia. Ti'atali anulatia, antum wa ma'atia ya Allah, antum wa ma'atia ya Allah, antum wa ma'atia ya Allah. Tiba-tiba Sulaim dapat dengar dari kamar, Allah, Allah, Allah. Tinggal satu-satu. Ketika anaknya menangis, dihapus oleh Allah dosanya tadi. Kemudian dia langsung berzikir, Allah, Allah. Terakhir dia angkat takbir waktu meninggal, Allahu Akbar. Meninggal. Bapak Ibu, kawasan itu Allah Ta'ala tamong di rumah tadi awal tamong kutua dosa, tapi ketika dia bertobat dengan sebenar-benarnya bertobat, Allah perlihatkan kekuasaannya bahwa Allah tidak pendendam, Allah tidak pendendam. Waktu dia meninggal, lokal luari tine lamo putih otoy buku. Jadi ada cahaya. Kita imam yang sementara memandikan itu, dia coba bersihkan cahaya itu tidak keluar. Dia tanya Pak DP Mama, cahaya apa ini yang Pak DP testa ini? Dia tanya sama mamanya. Bu DP Mama bilang, Bu Otalatil itu lo muncul waktu dia masa kasakara. Ketika akan dibawa ke kuburan setelah digali, orang Bagali pun kaget karena kuburan itu sangatlah harum. Mohon. Ketika kuburan digali harum, itu artinya Allah tidak pendendam. Walau dosa, walau pernah pindah putus. Walau kita orang ingin mau bertobat, semua dosa akan dihapus oleh Allah dan akan diganti dengan kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.